Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hakom semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Laptop yang berfungsi utamanya untuk desain grafis harus diistimewakan Sobat, karena desain grafis memerlukan laptop yang khusus juga. Ada beberapa persyaratan yang sebaiknya kalian ketahui untuk memilih spesifikasi laptop desain grafis ini. Persyaratan ini memang tidak bersifat mutlak, namun jika Anda bisa mendapatkannya dalam laptop untuk menunjang pekerjaan Anda sebagai graphic designer, itu akan sangat membantu kelancaran pengerjaan tugas-tugas atau pekerjaan Anda. Lalu, apakah menggunakan laptop biasa tidak bisa digunakan untuk desain grafis? Bisa saja, tapi dengan terlalu banyak pengorbanan. Misalnya, loadingnya lama, rendernya lama, butuh kesabaran dan waktu yang lama untuk proses datanya. Menggunakan laptop biasa atau yang spesifikasinya kurang mumpuni untuk desain grafis memang terkesan sebagai penghematan. Kalau bisa pakai yang murah, kenapa harus pakai yang mahal? Bener juga, tapi harus ingat catatan bahwa produktivitas Anda dalam mendesain bisa berkurang jauh dibandingkan jika Anda menggunakan laptop dengan spesifikasi yang cukup untuk desain grafis. Belum lagi, kalau nanti Anda juga harus berurusan dengan editing video, hadeo, bisa semalaman render, belum kelar juga itu video. Hehehe. Lalu seperti apa sih spesifikasi laptop untuk desain grafis? Sebelumnya please subscribe dulu channel ini ya sob, agar kami bisa termotivasi untuk bisa membuat video yang bermanfaat lagi untuk kedepannya. Pertama, prosesor. Laptop untuk desain grafis pekerjaan hardware paling berat ada di prosesor. Prosesor adalah bagian utama yang melakukan pekerjaan render. Dialah yang bertanggung jawab untuk melakukan semua perhitungan logis dan matematis dari setiap proses atau perintah yang diberikan user. Saat ini prosesor laptop dirancang khusus dan berbeda dengan prosesor untuk komputer desktop. Ini bisa melihat akhiran U pada series prosesor yang dibuat oleh Intel. Jadi misalnya sama-sama prosesor i3, i5 atau i7, jika ada akhiran U pada series prosesor tersebut, maka prosesor tersebut dibuat untuk laptop atau perangkat mobile. Prosesor ini dibuat dengan mengedepankan soal efisiensi tenaga listrik karena laptop biasanya mengandalkan tenaga dari baterai. Soal kinerja memang prosesor untuk laptop sedikit berbeda di bawah prosesor untuk desktop. Namun, Anda yang sudah terlanjur memilikinya jangan khawatir, masih tetap tangguh kok. Untuk sebuah laptop untuk desain grafis, prosesor yang Anda perlu pertimbangkan adalah clock speed, jumlah inti core, feature, hyper trending, dan virtualization. Besaran kapasitas cache yaitu L1, L2, L3. Untuk generasi prosesor, tinggal lihat angka pertama dari seri prosesornya. Misalnya i3 6006U, berarti ini adalah prosesor i3 generasi Skylake atau 6. Kalau awalnya 7 berarti ini prosesor generasi Kaby Lake atau 7, dan seterusnya. Semakin tinggi semakin baru dan semakin canggih. Lalu sebaiknya pilih laptop dengan prosesor apa untuk desain grafis? Kami menyarankan setidaknya minimal dengan prosesor Intel Core i3. Bisa dari generasi minimalnya atau yang lebih baru. Kalau Anda suka dengan AMD, carilah yang sekiranya sepadan, yaitu series A6, A8, A10 atau series FX yang lebih powerful. Kedua, VGA. VGA atau juga bisa disebut sebagai GPU adalah bagian dari laptop yang bertugas menangani tampilan visual dari sebuah laptop. Kecuali beberapa seri Xeon dari Intel, semua prosesor Intel dan AMD atau APU menyertakan GPU terintegrasi dalam prosesor. Untuk editing foto atau membuat desain sebenarnya sudah cukup, tetapi dalam batas-batas tertentu. Untuk mendapatkan kecepatan kerja dan tampilan yang lebih bagus, akan sangat membantu jika sebuah laptop untuk desain grafis itu memiliki VGA atau GPU
tersendiri atau bisa disebut dengan VGA dedicated dengan minimal kapasitas 2 GB. Saat ini sudah cukup banyak laptop untuk desain dengan harga 6 jutaan yang membawa GPU mandiri dedicated yang bagus. Biasanya mereka memakai GPU discrete dari Nvidia dan AMD Radeon. Soal mana yang lebih bagus itu tergantung selera, karena kalau dicermati masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan sendiri, dan itu tidak sampai membuat salah satu menjadi sangat jauh mengungguli yang lain. Bisa dibilang kedua penguasa graphic card tersebut, Nvidia dan AMD Radeon, seimbang meski tidak sama. Ketiga, RAM. Komponen berikutnya yang sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah laptop untuk desain grafis adalah RAM. Sebenarnya untuk sekarang Anda tidak perlu khawatir dengan kapasitas RAM bawaan laptop yang Anda beli, karena Anda akan mendapatkan laptop dengan minimal RAM 2 GB dengan harga yang sangat murah. Lantas, berapa kapasitas RAM minimal untuk laptop desain grafis? RAM 2 GB itu sangat pas-pasan. Bisa saja, tapi agak memaksa. Minimal RAM yang Anda akan butuhkan 4 GB. 4 GB pun untuk zaman now ada yang mengatakan kurang, karena biasanya ukuran grafis dengan teknologi sekarang ini sudah sampai 20 MP. Jadi RAM 4 GB itu sangat pas-pasan. Ya kalau kalian ingin lebih pantas lagi ya minimal taruh RAM 8 GB di laptop kalian. Toh modul RAM untuk laptop sekarang harganya terjangkau. Yang lebih penting lagi adalah Anda harus pastikan laptop tersebut mempunyai slot memori tambahan yang bisa kita manfaatkan ketika perlu melakukan penambahan atau upgrade RAM. Karena beberapa laptop murah keluaran terakhir ini ada yang modul RAM-nya tertanam langsung di motherboard dan tanpa disertai slot memori tambahan. Bakalan bikin susah itu nanti kalau Anda tak tahu. Jadi sebelum membeli silahkan ditanyakan pada penjualnya atau mencari tahu sepasti-pastinya apakah laptop Anda incar itu punya slot memori tambahan. Minimalnya sih bisa di-upgrade sampai 8 GB, syukur-syukur bisa sampai 16 GB begitu. Mantap ya. Keempat, layar. Pekerjaan sebagai graphic designer itu pasti akan menuntut Anda untuk berlama-lama menatap layar. Maka faktor kenyamanan dan kesehatan Anda harus mendapat perhatian. Pertimbangkanlah untuk memberi laptop dengan layar 15,6 inci dibandingkan dengan layar 14 inci. Layar 15,6 inci memang cuman beda sedikit, tapi itu akan memberi Anda sudut pandang yang lebih luas sehingga akan lebih nyaman. Minimalnya sih 13,3 inci, di bawah itu akan ribet banget dan bikin pegel leher serta mata karena harus mendekat ke layar untuk melihat detail desain. Namun, ada konsekuensi layar besar, yaitu bikin berat laptop dan sedikit lebih boros baterai. Tapi sangat nyaman digunakan untuk membuat desain. Pertimbangkan juga untuk memilih laptop dengan resolusi layar yang bagus. Setidaknya 1080 lah rata-rata laptop zaman sekarang memakai resolusi 1366 x 768 pixel. Sudah cukup bagus sih, terlebih kalau mata kita taunya ya hanya itu. Tapi nanti begitu pernah melihat atau membuat desain pada laptop berlayar Full HD 1080 pixel, pasti mata kamu akan jadi gampang iritasi kalau bekerja di laptop berlayar HD. Sekarang sudah lumayan murah kok laptop desain berlayar Full HD 1080 pixel, barunya ya minimal 6 jutaan dah dapat. Kalau ingin lebih ngirit ya beli second 2-3 jutaan dan dapat laptop layar Full HD. Terakhir soal layar, kalau bisa Anda mendapatkan laptop untuk desain dengan layar yang lapisan non-glare-nya bagus untuk laptop berharga di atas 6 jutaan, rata-rata sudah lumayan sih. Lapisan non-glare pada layar laptop ini akan membuat mata kamu nyaman dan tidak mudah lelah, karena dia tidak lagi memantulkan cahaya. Jika kalian pernah bekerja dengan jendela di belakang Anda, nah begitulah rasanya. Yang kelima, hard disk.
Laptop untuk desain grafis memerlukan media penyimpanan yang tidak hanya besar, tetapi juga cepat. Untuk kapasitas hard disk bisa memungkinkan Anda mendapatkan laptop dengan hard disk sebesar 1 TB atau lebih. Lalu, apakah 500 GB tidak cukup? Tidak. Kalau Anda memakai kamera DSLR dan sering menyimpan foto dengan video untuk diedit dengan resolusi tinggi, hard disk 500 GB itu akan penuh dalam waktu sangat cepat. Ukuran file foto dan video itu cenderung sangat besar. Sebuah file foto dari kamera DSLR dengan sensor 18,1 MP itu rata-ratanya menghasilkan foto dengan ukuran antara 5-8 MB untuk mode normal. Begitu Anda coba pakai RAW, maka ukuran file 22 atau 25 MB per foto itu biasa. Belum lagi kalau Anda merekam video. Untuk urusan kecepatan, saat ini masih belum ada media penyimpanan yang melebihi SSD. Dan beruntung akhir-akhir ini harga SSD masih relatif murah. Kalau mungkin carilah laptop yang bisa dipasangi SSD sekalian HDD. Meskipun mahal sih, jadi OS dan aplikasi diinstal di SSD sementara file kerja diletakkan di HDD. Kalau bisa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Cuman harus sabar sedikit. Sudah sering latihan bersabar kan? Nah, itu tadi ya bagaimana spesifikasi laptop untuk desain grafis yang ideal. Pertama, pakailah prosesor dari generasi terbaru, minimalnya ya 2 generasi sebelum yang terbaru. Bisa pakai punya Intel atau AMD. Kemudian sebaiknya punya VGA atau GPU Discrete Dedicated. Layarnya kalau bisa Full HD ukuran 15,6 inci dengan lapisan non-glare yang bagus. Dan terakhir, hard disk harus besar, sebaiknya 1 TB atau lebih, karena kalau cuma 500 GB jadinya akan sering berurusan dengan hard disk eksternal. Ya kalau nggak ribet sih nggak masalah. Bagaimana? Apakah kalian memiliki kriteria tersendiri tentang spesifikasi laptop untuk desain grafis yang ideal? Jika ada, kalian bisa komen di bawah ya. Seperti apapun itu spesifikasi laptop yang sudah kalian miliki, sebaiknya tidak sampai membuat Anda berhenti berkarya. Tentu dengan segala keterbatasannya, karena kreativitaslah yang menjadi kunci bagus atau tidaknya karya desain grafis Anda. Alat seperti laptop tetaplah alat. Jangan sampai nanti punya laptop yang spesifikasinya sudah sangat mumpuni untuk mengerjakan proyek-proyek desain, tapi malah tidak kerja karena keasikan main games, ya kan? Hehe. Terima kasih sudah menonton video ini, like dan share apabila video ini bermanfaat, subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.